Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kembali kita diberi waktu untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, sore ini saya ingin bicara tentang masalah upah dalam kaitan kita mengikut Tuhan. Sebelum kita akan coba mendengar uraian ini, saya mau ajak saudara untuk kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan menolong kita memahami dan mengerti akan hal ini. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena oleh anugerah-Mu, kembali kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami pahami saat ini. Dan biarlah kuasa-Mu menguasai kami, menolong kami semua. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya dengan baik, dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki, supaya seluruh pendengar sekalian mereka diberkati dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Kuduskan kami, layakan kami, dan dengan penuh sukacita kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun juga saudara mengikuti siaran ini, kalau saudara amati dan saudara setia mengikuti khususnya apa yang pernah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu, seingat saya, saudara, saya pernah menyampaikan tentang masalah upah kita mengikut Tuhan. Tapi kali ini saya ingin ajak saudara untuk kita belajar melihat dari sisi yang lain. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27, di sana ada satu pernyataan yang menarik, saudara, yang disampaikan, yang diucapkan oleh murid Yesus yang bernama Petrus. Apa saudara yang dikatakan oleh Petrus? Mari saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 19 ayat yang ke-27. Bunyinya begini, saudara. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, saya kira tidak susah untuk kita pahami apa yang menjadi pertanyaan Petrus. Jadi dia bilang begini, dia bilang, "Guru, kami ini kan sekarang ikut sama Tuhan, sama Engkau. Dan untuk ikut Engkau itu kami sudah tinggalkan pekerjaan kami, ya, semualah aktivitas kami, hobi kami gitu, kami tinggalkan semua. Dan sekarang kami ikut sama Tuhan, ikut Engkau setiap hari bersama Tuhan. Apa yang akan kami terima? Apa yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara, saya kira memang pertanyaan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Sebab begini, kenapa saya bilang menarik? Andai kata, saudara, kita melihat pertanyaan ini katakan dengan kacamata kita, rasanya menurut saya pun gak pantas Petrus ngomong. Masalahnya, dia sepertinya kan berkata dia ikut Tuhan. Lalu apa yang akan dia terima? Seolah-olah apa yang sudah dia lakukan, yaitu yang dia tinggalkan, saudara, untuk Tuhan itu, dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Jadi mungkin kalau saya gambarkan begini, andai kata nih saudara, saya melayani, menyampaikan renungan di Mutiara Jiwa ini. Lalu saya tanya begitu, katakan pimpinan radio bilang, "Pak Ferry, nanti hari Senin sampaikan renungan ya." Lalu saya bilang begini, "Aduh Pak, Bapak pikir dong, saya kan harus menyelesaikan kerjaan saya sebetulnya. Tapi karena saya menyampaikan renungan di radio, berarti kan saya meninggalkan pekerjaan saya. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak kasih sama saya? Apa yang kira-kira radio berikan sama saya?" Saudara, coba saudara simak. Kalau saudara dengar saya berkata seperti itu, kira-kira pandangan saudara terhadap saya seperti apa? Ya, saya tidak bisa dengar ya jawaban saudara ya. Tapi saudara, saya bisa menduga gitu. Atau umpamalah katakan ya saudara undang saya datang untuk menyampaikan renungan, sebutlah mungkin di acara keluarga saudara. Lalu saya bilang, "Ya saya mau datang. Saya akan tinggalkan kesibukan saya akan datang ke tempat saudara untuk sampaikan renungan." Kira-kira, kan saya udah tinggalkan kesibukan saya, kerjaan saya, datang ke rumah saudara. Saudara mau kasih saya apa? Apa yang saudara mau kasih sama saya?
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dengar saya bicara seperti itu, apa kira-kira pandangan saudara, tanggapan saudara, respon saudara tentang saya? Dugaan saya nih, karena saya kan gak bisa dengar ya, saya bilang tadi, dugaan saya saudara pasti akan berpikir, ya masa sih Pak Ferry seperti itu? Kan melayani, masa melayani motivasinya cari uang? Masa melayani minta imbalan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti akan hal itu. Saya pun mungkin akan berpikir seperti itu ketika ada orang yang bersikap seperti itu. Saudara, ini umum karena kenapa? Karena selama ini mungkin kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu kan boleh katakan identik saudara dengan masalah pengabdian kita. Jadi tidak boleh kita menuntut, kita tidak boleh berpikir, kita tidak boleh katakan mengharapkan apa-apa, istilahnya begitu kan. Mengharapkan upah tidak boleh, ya dikasih syukur nggak ya sudah tetap bersyukur gitu. Itu kan pemikiran kita seperti itu. Nah jadi saya bilang tadi, andai kata saja Petrus hidup pada zaman kita sekarang, mungkin saudara kita akan berkata, aduh keterlaluan ya Petrus ini. Masa sih dia ikut Tuhan, motivasinya seperti itu, berarti kan tidak tulus dan sebagainya. Mungkin kita bisa kasih komentar seperti itu. Saudara-saudara, tapi mari saya ingin coba ajak saudara lihat bagaimana sebetulnya sikap Yesus ketika Petrus bertanya tentang hal ini. Saya ingin ajak saudara coba kita lihat kisah ini. Jadi begini loh saudara, kisah ini kan diawali karena ada seorang anak muda yang kaya gitu saudara. Ayat-ayat sebelumnya dia cari Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna ya jual hartamu, lalu balik ke sini ikut sama aku, bagikan tuh kepada orang miskin. Jadi saudara, orang muda ini kan dia boleh dibilang kecewa. Dia tidak mau ikut Tuhan, lalu dia pergi dengan rasa kesel gitu, dengan rasa kecewa. Jadi murid-murid Yesus yang lihat itu, saudara, waduh kok seperti itu gitu ya. Lalu kan Yesus berkomentar, Yesus bilang susah sekali ya orang kaya itu masuk ke dalam sorga. Lebih mudah kata Yesus seekor unta masuk ke lubang jarum dibandingkan orang kaya dibilang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah mendengar kalimat itu, saudara, murid-murid jadi kaget gitu. Waduh susah sekali kalau begitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dilatar belakangi oleh peristiwa itu, Petrus ngomong baru kan gitu, Tuhan bagaimana dengan kami ini? Kami sudah tinggalkan ya semua. Sekarang kami ikut sama Tuhan. Apa yang akan kami peroleh? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mengikut Tuhan memang kita tidak mendapatkan apa-apa? Atau salahkah kalau kita ikut Tuhan karena kita ingin mendapatkan sesuatu? Saudara-saudara, mungkin saudara bisa tanggapi dengan beragam. Tapi sekali lagi, saya mau ajak saudara untuk coba kita lihat bagaimana respon Yesus. Saudara, di dalam ayat 28 dan seterusnya, kita lihat Yesus menanggapi pertanyaan daripada Petrus. Dari apa yang Yesus kemukakan dalam ayat-ayat itu, saya pribadi tidak melihat Yesus marah. Ya, saya pribadi tidak melihat Yesus katakan menuding Petrus, kamu tuh cuman rupanya ikut aku ini punya niat sesuatu, ada maksud tertentu, ya ada udang di balik batu begitu ya. Saudara, Yesus tidak seperti itu. Tapi kalau saudara baca baik-baik ayat 28 contoh bilang gini, kata Yesus kepada mereka. Jadi bukan hanya kepada Petrus ya, kepada yang lain juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Nah kan Petrus bilang, kami sudah ikut nih. Jadi Yesus bilang, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi saudara, dari ayat 28 jelas kita lihat Yesus tidak marah. Yesus tidak katakan menegur Petrus dan berkata, Petrus kamu rupanya gak tulus ya ikut sama aku. Masa sih kamu ikut aku itu motivasinya cuma cari upah saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita ini tidak mau jujur ya. Sebab kalau kita mau jujur gini loh saudara, pada dasarnya
banyak kali juga kan yang kita lakukan untuk Tuhan mungkin tidak terang-terangan, tapi di balik semua yang nampak itu di hati kecil kita pasti saudara ada sesuatu yang kita harapkan. Cuma saya bilang kita kan tidak terbiasa untuk jujur. Pada saat saudara memberi persembahan, contoh saja. Ya, kalau memberikan persembahan katakan cuma Rp1.000, Rp5.000, barangkali si saudara saya pikir udahlah itu seperti apa ya, nggak kerasa lah buat kita. Tapi ketika kita memberikan persembahan itu di luar dari ukuran yang biasa, mungkin nilainya 10 kali lipat dari yang biasa atau mungkin lebih besar lagi. Kalau kita mau jujur saudara, walaupun saya bilang tidak terucap, pasti ada sesuatu ya. Ada sesuatu saudara yang pasti kita harapkan dari apa yang kita lakukan. Saudara, orang memberikan persembahan seperti itu. Orang memberikan perpuluhan juga pasti ada unsur-unsur ke sana. Saudara, saya kenal seseorang yang saya tahu dia suka memberi gitu saudara. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, jujur saja, setiap kali saya bertemu, setiap kali saya ngobrol atau dia kontak saya, dia telepon saya, selalu saudara yang dia bicarakan tentang uang, artinya tentang berkat Tuhan. Ya umpama usahanya sedang sepi gitu, aduh kan kenapa ya, kan Tuhan janji begini-begini, kan katanya Tuhan akan melimpahkan berkat, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat yang berlimpah. Hampir setiap selalu bicara begitu. Berarti begini loh saudara, secara tidak langsung ya ini saya menduga gitu ya, orang ini di dalam memberikan katakan entah itu persembahan atau apalah, ada sesuatu yang dia harapkan saudara. Walaupun itu tidak terucap, kalau kita tanya sih barangkali dia juga tidak mau mengakui itu. Karena kan kita merasa aduh masa sih kayak gitu, gak pantas gitu kan saudara. Tetapi saudara-saudara lihat, saya mulai berpikir gini, itu bukan sesuatu yang salah. Ketika saudara kita melakukan sesuatu, kita ikut Tuhan, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saudara-saudara, coba kita pikir, kenapa saudara percaya Tuhan Yesus? Saudara ada banyak alasan gitu kan. Mungkin kita pikir ya karena dia satu-satunya juru selamat, ya yang bisa menyelamatkan kita. Nah artinya di balik itu semua, dari kata-kata itu kita bisa mengerti saudara, bahwa kita percaya dia, kita mengharapkan sesuatu supaya dia menyelamatkan kita, karena dia sebagai juru selamat. Jadi saudara-saudara lihat, Yesus tidak marah loh. Dan saya mau katakan saudara, dia tahu kok hati kita. Wah kita gak bisa menipu dia. Kita bilang, oh Tuhan saya tulus loh ikut Tuhan. Udahlah pokoknya walaupun saya gak terima apa-apa, walaupun saya susah seumur hidup, yang penting saya sama-sama Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ngertilah hati kita ya. Dia tahu. Sebaiknya saya kira kita jujur saja seperti Petrus ini. Sebab pada dasarnya Tuhan mengerti kok saudara. Jadi ketika Petrus bilang kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa nih yang akan kami terima dari Tuhan? Saudara, itu adalah satu pertanyaan yang menurut saya wajar ya. Saya tidak tahu saudara, barangkali ada yang memprotes dengan pernyataan saya. Tapi ini kenyataan firman Tuhan begitu. Saudara, kalau saudara lihat nih, tidak ada Yesus marah tentang hal itu. Bahkan saudara lihat, Yesus menjanjikan, dia bilang, bukan hanya upah itu nanti pada masa kekekalan, tapi sekarang juga gitu saudara. Jadi saudara lihat, dia katakan nanti di dalam kekekalan akan terima upah. Tapi di sini juga akan terima upah. Ayat 29 berkata, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, dibilang anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Kira-kira kapan tuh saudara? Apa nanti di dalam kekekalan? Saya tidak melihat itu. Saya melihat itu terjadi sekarang gitu saudara. Lalu baru dibilang dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara lihat ayat 29 meneguhkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat sebelumnya. Bahwa ketika kita ikut dia, kita sungguh-sungguh ikut dia,
Saudara-saudara, dia sediakan upah bagi kita. Dia bilang kalau karena dia kita tinggalkan rumah kita, ladang kita, bahkan keluarga kita. Dia bilang kita akan menerima kembali berlipat-lipat pada saat kita ada di dalam dunia ini. Dan dia bilang nanti di dalam kekekalan itu kita akan terima hidup yang kekal. Dengan kata lain kita akan selamat, kita masuk ke dalam sorga, tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 28 tadi bilang kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Nah berarti saudara lihat, saya bilang Yesus tidak marah tentang hal ini. Nah jadi saudara-saudara, saya ingin katakan sama saudara, biarlah kita kejar ini. Artinya kita mengharapkan upah yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Ini yang kadangkala menjadi kelirunya saudara. Yesus berulang-ulang menyatakan saudara supaya kita ini terfokusnya hanya kepada Tuhan. Ketika dia ajar tentang doa, dibilang bahwa kalau doa ya jangan seperti orang munafik yang biasa doa di pinggir jalan, angkat tangan, teriak-teriak dengan suara keras. Tujuannya apa? Tujuannya supaya didengar orang, dilihat orang dan dapat pujian. Itu upahnya sudah dia bilang. Tapi Yesus ajar kalau kita doa ya masuk kamarlah. Biar Bapa di tempat yang tersembunyi itu yang dengar. Dan Bapa yang akan kasih upah. Jadi saudara, persoalannya di sini kita kadangkala mengejar upah yang semu gitu. Yaitu upah dari manusia, pujian dari manusia, penghargaan dari manusia. Ini saudara yang dilarang. Ini saudara yang tidak boleh kita lakukan. Saya bilang Yesus berulang-ulang, kalau kamu memberi, janganlah apa yang dilakukan oleh tangan kananmu diketuk oleh tangan kirimu, katanya gitu. Saudara-saudara, kalau kamu puasa, katanya, minyaki rambut di kepalamu. Jadi jangan dibuat jadi seperti orang, jadi lemes gitu. Jangan, katanya. Jangan supaya dilihat orang. Saudara-saudara, jadi yang Tuhan larang, janganlah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan lalu kita mengharapkan upah dari manusia. Tapi saudara, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan berharaplah upah yang datang dari Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya bilang tadi, kita ini lebih fokus untuk mengejar upah dari manusia. Contoh begini loh saudara. Saya ngobrol dengan seorang pelayan Tuhan yang biasa memimpin pujian lah. Jadi worship leader. Saudara, satu hari dia cerita begini. Dia bilang, pada saat mau latihan gitu saudara. Dia siap untuk latihan. Tapi pemain musiknya ini saudara 2 orang katakan sakit. Jadi gak bisa latihan kan saudara. Saudara-saudara, dia benar-benar kebingungan. Terus saudara dia bilang begini, dia bilang sama pimpinannya, sudahlah saya nggak bisa melayani minggu ini karena tidak bisa latihan gitu. Kan saya ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan pelayanan saya gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita baca, kita lihat sepintas seperti itu, kelihatannya benar gitu kan. Ya latihan, ya memang harus latihan, kan harusnya latihan sudah. Tapi ini kan masalahnya tidak latihan bukan memang disengaja, tapi memang kondisinya begitu saudara. Nah jadi saudara, waktu dia bicara sama saya bilang ini, menurut saya ya kamu lakukan sajalah pelayanan kamu. Memang biasanya latihan, sekarang tidak latihan kan bukan karena disengaja, tapi karena memang kondisi. Tuhan tahu kok. Yang penting hati kamu sungguh-sungguh. Saudara-saudara, maksud saya gini loh, kadang-kadang kita ini berpikir saya harus latihan, pengen supaya memberikan yang terbaik, tampil pelayanan yang terbaik. Pertanyaannya sebetulnya saudara, kira-kira kita tampil terbaik itu supaya dapat upah dipuji oleh Tuhan atau oleh manusia? Ini kan yang menjadi persoalan. Nah jadi marilah saudara, saya ingin biar saudara tidak salah paham, mengertilah akan hal ini. Ketika kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, ingat baik-baik saudara.
Tuhan tidak akan pernah katakan melupakan apa yang kita lakukan itu. Saudara tahu apa yang Paulus bilang dalam surat 1 Korintus 15 ayat 58? Di sana ada kalimat yang berkata begini. Sebab dia bilang segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Saya bacakan buat saudara ya biar lebih lengkap gitu. Saudara, saya tahu saudara pasti ingat ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ini saudara ayat yang sangat-sangat dikenal ya. Bunyinya begini saudara. Dikatakan, karena itu dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dia bilang, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Apa sih artinya tidak pernah sia-sia? Saudara-saudara, sederhana saja saya mengartikan, Tuhan menghargai itu, Tuhan memperhitungkan itu, Tuhan akan membalaskan kepada kita, memberikan upah kepada kita apa yang kita lakukan itu. Itu Tuhan, saudara. Nah, jadi persoalannya di sini, saudara, mari lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan, harapkanlah Tuhan lakukan itu, saudara, kepada kita. Jadi saudara-saudara, bagi saya bukan satu hal yang salah kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, lalu kita mengharapkan upah dari Tuhan. Kan bukan sesuatu yang salah. Dalam bagian lain, Paulus berkata, saudara, dia bilang bahwa dia sudah mau mencapai garis akhir nih. Aku sudah menyelesaikan, dia bilang, pertandingan imanku dengan baik. Dan sekarang tersedia, dia bilang, mahkota bagiku. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk juga orang-orang yang lain. Artinya gini, sudah. Dia lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia tahu, saudara, tersedia upah bagi dia. Dan banyak ayat kok saudara dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan itu memberi upah kepada manusia, kepada umatnya, kepada kita yang melakukan sesuatu untuk Dia. Nah, saudara-saudara, untuk itu, karena kita mengerti kita akan mendapatkan upah dari Tuhan, saudara, kita perlu pahami. Kembali ke Matius pasal 19 tadi, coba amati, coba perhatikan apa pernyataan Petrus. Jadi kan dia bilang ini tadi, saudara, dia bilang, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu, lalu ikut sama engkau, katanya. Jadi saudara lihat nih, ini satu hal yang perlu kita benar-benar mengerti. Ternyata, saudara, ketika kita bicara tentang upah dari Tuhan, maka artinya gini, saudara, kita harus melakukannya itu benar-benar terfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan untuk kita fokus hidup kita kepada Tuhan, mau tidak mau harus ada yang kita lepaskan. Saya tidak yakin saudara kita bisa fokus kepada Tuhan kalau tanpa kita melepaskan sesuatu. Saudara-saudara, coba pikirkan ini. Nggak mungkin menurut saya. Bagaimana saya bisa katakanlah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus pelayanan saya hanya kepada Tuhan, tapi saya masih menyukai hal-hal yang tidak berkenan, saya masih menyukai kesenangan daging saya? Kan nggak mungkin, saudara. Hanya satu kebohongan saja kalau saya bilang saya fokus kepada Tuhan, sementara di satu sisi saya masih suka, saudara, menyukakan hidup daging saya, kesukaan kedagingan saya. Kan itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ternyata, saudara, untuk kita dapat dengan fokus sungguh-sungguh melakukan untuk Tuhan, memang harus ada yang dilepaskan dari hidup kita. Ada yang harus ditinggalkan. Kalau dalam bahasa Petrus tadi kan dia bilang, aku sudah tinggalkan rumah saya, orang tua saya, kakak adik saya, sudah saya tinggalkan, pekerjaan saya sudah ditinggalkan. Nah, artinya gini, sudah,
Tuhan mau agar kita benar-benar sepenuh-penuhnya hanya bagi Tuhan. Jadi tidak ada serep lah gitu, saudara. Tentu dalam hal ini saya tidak bermaksud supaya saudara jadi pendeta gitu, tidak begitu. Tapi artinya ketika kita benar-benar lakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara harus ingat, biarlah memang kita sungguh-sungguh, tidak ada lagi saudara yang mengikat kita di belakang kita ini. Kadang-kadang saudara, ini sebetulnya membuat orang itu tidak bisa fokus. Ada yang mengikat mereka di belakangnya, saudara. Jadi mereka benar-benar belum lepas secara total, belum sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah saya mau katakan dengan sungguh-sungguh kepada saudara. Jadi ketika kita mengharapkan upah dari Tuhan, itu akan dipandang Tuhan menjadi sesuatu yang benar-benar pantas untuk kita terima. Ketika saudara, setiap kita ini dengan sepenuh hati, hanya Tuhan, dan hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, saya mau katakan kadang-kadang memang orang bilang, aduh mungkin gak ya seperti ini, bisa gak ya seperti ini. Menurut saya persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, mau atau tidak kita ini, saudara. Kadangkala hati kita ini kan bercabang gitu, saudara. Di satu sisi kita berharap kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain, saudara, kita masih berharap juga kepada yang lain. Kadangkala di satu sisi kita berkata saya ikut Tuhan, tapi di sisi yang lain kita lihat kita ikut dunia. Kadangkala kita pikir di satu sisi, Tuhan saya cinta Engkau dengan sepenuh hati, tapi saudara di sisi yang lain sebetulnya hati kita juga mendua kepada perkara-perkara dunia ini. Jadi marilah saudara, saya mengerti saudara bahwa Tuhan memang mau memberikan upah, tapi ingat baik-baik. Ketika kita mengharapkan upah dari Tuhan, ingat saya katakan harus ada yang dilepaskan. Rela saudara, dengan sukacita kita lepaskan semua untuk Tuhan. Dengan sukacita kita lepaskan semua demi Tuhan, begitu saudara. Nah, orang-orang yang seperti ini saya kira saudara pantas dan memang layak untuk dia mendapatkan upahnya. Nah saudara, apalagi yang bisa kita lihat dari pernyataan Petrus ini? Saudara, kalau kita kembali, saya bilang ini adalah sesuatu yang sederhana, menurut saya tidak sulit untuk kita pahami. Jadi kan tadi dia bilang kami sudah tinggalkan nih Tuhan segala sesuatunya gitu kan. Apa yang akan kami terima? Saudara, saya bilang tadi untuk kita mengharapkan upah memang harus ada yang kita lepaskan, ada yang kita tinggalkan. Tetapi bukan hanya sampai di situ kan saudara. Dia bilang begini, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara-saudara, perhatikan kalimat ini. Menurut saya ini penting. Jadi dia bilang mengikut Engkau. Ya, saudara-saudara, kata mengikut Engkau ini menunjukkan saudara adanya sebuah pimpinan yang berubah. Jadi ketika saya berkata saya mengikuti Engkau Tuhan, berarti saudara bukan lagi kehendak saya kan? Ke kanan, ke kiri, maju, mundur, melangkah ke kanan 2 langkah, ke kiri 3 langkah. Bukan lagi maunya saya tuh. Tapi karena saya mengikut Tuhan, berarti saudara, yang saya lakukan itu memang itu adalah yang Tuhan mau. Itu yang memang Tuhan suruh gitu sudah. Itu yang memang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara, pengertian kita mengikut Tuhan berarti nih saudara, kita ini bukannya maunya kita lagi. Kalau dalam bahasanya Rasul Paulus, dia bilang aku ini bukannya aku lagi loh. Hidup aku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus, dia bilang, yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam kita, saudara, menurut saya sudah seharusnya, saudara, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita buat bukan lagi menurut maunya kita, maunya saya, bukan itu lagi. Tapi maunya Kristus, maunya Tuhan, itu saudara yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Inilah namanya mengikut Yesus. Tapi kalau kita bilang saya mengikut Yesus, Yesus ke kanan kita ke kiri, itu bukan mengikut Yesus kan saudara.
Maunya Yesus kita lakukan ini tapi kita kerjakan yang itu, ya itu bukan mengikut Yesus namanya. Jadi saudara-saudara, mari, saya bilang ini sederhana sekali saudara, tapi kadang-kala kita lupakan, kita abaikan. Coba jujurlah saudara, tanya kepada diri sendiri, apakah selama ini saya mengikut Tuhan? Atau saya tetap ikuti diri saya, ikuti keinginan saya pribadi? Bapak Ibu, saudara sekalian, mari, orang-orang yang mengikut Tuhan, ya, yang berkata saya mengikut Tuhan, itu bukan hanya sebuah satu slogan, satu kata-kata kosong, ya, tapi harus disertai dengan sebuah tindakan yang nyata, yang kelihatan, gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, akan nampak yang kita lakukan bukan lagi maunya kita, bukannya lagi maunya saya, maunya aku, tapi maunya Tuhan itu apa? Nah, saudara-saudara, jadi cobalah kita belajar di sini ya. Saudara-saudara, apapun yang kita temui dalam hidup ini, apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau buat, mari saudara, ingat baik-baik. Pikirkan baik-baik. Yang saya harus lakukan, yang harus saya buat, yang harus saya tindak ini dan itu, semua harus merupakan kehendak Tuhan. Saudara, kalau saja ini benar-benar ada dan menjadi perhatian kita dengan sungguh-sungguh, saya yakin saudara, hidup kita ini selama ada di dalam dunia ini, itu upah dari Tuhan tidak akan pernah tidak ada. Saudara, Tuhan akan membalaskannya. Kan jelas tadi dikatakan kamu akan mendapat 100 kali lipat katanya, dan akan memperoleh hidup kekal. Jadi selama kita ada di dalam dunia ini, kalau saudara mau melepaskan sesuatu demi untuk Tuhan, dan saudara mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, karena memang kita sebagai pengikut Tuhan, saudara akan lihat, ternyata hidup ini begitu luar biasa. Ada banyak hal saudara yang luar biasa yang terjadi. Saya mau cerita perkara kecil sama saudara. Kemarin hari Jumat, saudara, saya berangkat ke Bogor. Karena di hari Sabtunya itu, saudara, ada ketua guru sekolah minggu di gereja saya yang menikahkan anaknya di Bogor. Jadi saya diundang, saya hadir, saudara. Saya berangkat berdua dengan istri, saudara. Hari Jumat saya berangkat, lalu kita bermalam di Bogor. Besok paginya saya ikuti pemberkatan nikah di gereja. Saudara-saudara, selesai itu saya pulang lagi ke Kuningan. Jadi saudara, dari Bogor kurang lebih jam berapa ya, sekitar jam 11 lah begitu. Saya jalan saudara, pulang ke Kuningan. Tidak terjadi apa-apa artinya saudara. Tapi begitu sampai di rumah saudara, saya rasa paha saya nih di bagian belakang gitu saudara, kok agak perih-perih gitu, kenapa gitu. Saudara, saya coba lihat, ternyata saudara ada semacam garis merah begitulah. Dan itu ternyata herpes. Waduh saudara, waktu saya itu jadi perih, sakit. Dan saudara tahu, sebetulnya itu ada banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Saya pulang itu harus saya ngerjakan, ada tugas-tugas harus saya kerjakan di depan komputer begitu saudara. Jadi persoalan begini saudara, sudah capek, sakit lagi saudara di paha belakang itu. Saya nggak bisa duduk, karena kalau duduk itu nempel ke kursi sakit saudara. Aduh, benar-benar saya gelisah saudara. Saya bingung, aduh bagaimana ini, harus selesai lagi kerjaan saya. Jadi benar-benar saya jadi stres begitu. Akibatnya juga asam lambung saya naik. Aduh, saudara-saudara, nggak karuan perasaan saya. Aduh, saya pikir mana besok hari Minggu lagi. Saya pikir saya memang bukan saya khotbah sih di gereja sudah. Tapi kan paling tidak harus datang ke gereja, hadir duduk. Nanti bagaimana? Di tengah-tengah keadaan kalut, mah saya kambuh, saudara, asam lambungnya naik. Saudara, saya ingat firman Tuhan. Tuhan mau bagaimana saya bereaksi dengan hal yang seperti itu. Saudara, akhirnya saya bilang ini, Tuhan, sudahlah, saya mau tutup laptop saya mau tidur saja deh, saya istirahat. Saudara, saya naik ke tempat tidur, saya masuk, saudara, tapi kan karena asam lambungnya naik, nggak enak rasanya. Aduh, saya gelisah, tidur juga nggak enak, ini pahanya sakit gitu sudah. Saudara-saudara, tapi saya ingat satu hal. Saya tidak boleh ngeluh. Apa yang saya lakukan? Saya puji Tuhan. Saya menyanyi pelan-pelan.
Saya menyembah pelan-pelan. Saudara, sudah sambil saya tutup mata, saudara, saya coba fokus kepada Tuhan. Saya menyembah Dia, haleluya, puji Tuhan, saya nyanyi begitu. Sampai akhirnya saya tertidur loh, saudara. Saya nggak tahu saya tertidur jam berapa. Mungkin saya masuk ke kamar sekitar jam 5 sore barangkali gitu, saudara. Tiba-tiba mungkin kurang lebih barangkali jam 9 atau jam setengah 10 malam itu saya terbangun. Saya bangun karena saya ingin ke kamar mandi, ke kamar kecil gitu, saudara. Lalu saya ke kamar kecil, saya balik lagi tidur. Saudara tahu, saya tidak rasa paha saya itu sakit, saudara. Perihnya hilang. Walaupun merahnya masih ada, tapi perihnya hilang. Jadi saudara, malam itu saya bisa tidur sampai pagi, saya bangun, saudara. Jam berapa tadi pagi? Jam 4 barangkali saya bangun, lalu saya ke ruangan belajar saya, saudara, saya baca Alkitab, saya coba nulis-nulis sesuatu, saudara. Dan saudara, saya bisa ibadah. Jadi artinya gini, ini mungkin perkara yang sepele, saudara. Tapi ketika kita menyikapi segala sesuatu dalam hidup ini seturut dengan kehendaknya Tuhan, saudara akan lihat ada sesuatu yang luar biasa yang kita terima. Nah, jadi marilah saya ingin ajak saudara belajar. Kalau benar kita ini adalah pengikut Yesus, lakukan apa yang Dia mau, bukan yang saya mau. Nah, saudara, ketika kita mau ngambil sikap-sikap yang seperti ini, menurut saya, kita akan menerima upah dari Tuhan. Dia bilang, kita akan dapat 100 kali lipat, dan nanti di dalam kekekalan kita akan menerima upah hidup yang kekal dari Dia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu bekerja di dalam hati kami sehingga mengubah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami salah dalam kami bersikap, tetapi biarlah sore ini kuasa firman mengubah kami sehingga kami boleh bersikap sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dari studio hamba berdoa, berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun juga mereka berada, biarlah kasih karunia Allah limpah atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tampak jemu-jemu, tetapi dengan penuh keyakinan hamba berdoa dalam nama Yesus, engkau yang sakit apapun penyakitmu, Tuhan sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Terimalah kesembuhan dari Tuhan, karena Dia Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Sudah yang berbeban berat, sudah mengalami pergumulan-pergumulan, dalam nama Yesus, kelegaan dari Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Bapa, kami berdoa, Engkau melihat setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka, biarlah kiranya kekuatan Tuhan ada menyertai mereka. Hamba-hamba-Mu dimanapun yang mereka melayani, anak-anak-Mu dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah mereka boleh terus memancarkan terang-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat lewat hidup mereka ada banyak orang, ada banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, buat negara kami. Di tengah-tengah angka COVID yang kembali naik Tuhan, kami minta pertolongan anugerah Tuhan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan atas bangsa ini. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap daerah, Tuhan lawat, nyatakan kuasa-Mu ke sana Tuhan. Tolong Tuhan, lepaskan kami dari situasi ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu ada atas pemimpin-pemimpin kami untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Mengalirlah dan turunlah berkat-Mu atas setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.